Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Mayada dari kelas 3D dengan MPM 221063105004. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai determinan matriks. Pada mata kuliah Aljabar Linear dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Dori Lukman Hakim, MPD. Pertama, kita masuk ke definisi dari determinan matriks terlebih dahulu. Misalkan A adalah matriks persegi berukuran N kali N. Determinan dari matriks A itu didefinisikan sebagai jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari A. Determinan dari matriks A itu dinotasikan dengan det A seperti berikut ini atau nilai mutlak dari A. Nah, beberapa metode untuk menghitung determinan adalah sebagai berikut. Bisa menggunakan metode Sarus atau bisa menggunakan ekspansi kofaktor atau biasa disebut metode minor kofaktor. Di sini kita bahas mengenai metode Sarus terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada determinan matriks berordo 2 kali 2. Jika A itu sama dengan A, B, C, D, maka determinan dari A atau ini lambang determinan yang nilai mutlak dari A itu sama dengan rumusnya itu ini yang biru hilang gitu. Jadi A kali D dikurangin B kali C. Tuh. Nah, terus di sini ada contohnya. Diketahui matriks A itu anggotanya 3, 5, 4, 7. Nah, ini disuruh cari berapakah nilai dari determinan A. Nah, penyelesaiannya sama kayak tadi caranya, berarti 3 dikali 7 terlebih dahulu, hasilnya 21, dikurangin 5 kali 4, 20. Nah, jadi determinan dari matriks A ini adalah 21 dikurangin 20 sama dengan 1. Lalu di sini ada determinan matriks berordo 3 kali 3 masih menggunakan cara Sarus. Nah, ini diketahui bahwa matriks B itu anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, maka determinan dari B itu kita bisa mencari dengan rumus sebagai berikut. Jadi di sini ini ada tanda warna kuning dan tanda warna biru. Itu tandanya dia diagonal gitu ke bawah. Nah, tanda warna kuning itu pertama kan A, E, I ditambah yang sampingnya itu B, F, G. Terus ditambah C, D, H. Nah, yang biru ini dia tandanya itu negatif atau dikurang gitu. Jadi dikurang C, E, G, lalu dikurang A, F, H, dan dikurang B, D, I gitu. Jadi pertama itu kita harus buat matriksnya terlebih dahulu dan matriks yang di kolom 4 dan 5 itu dia ngikutin matriks di kolom 1 dan kolom 2. Di sini juga ada contohnya. Diketahui dia matriks B-nya itu 102, 3, 1, min 2, 1, min 1, 2. Nah, disuruh cari berapakah nilai determinan dari B. Nah, jadi cara mencarinya sama kayak tadi ya. Kita buat dulu matriksnya, terus kolom keempat dan kolom kelima itu sama dengan kolom ke-1 dan kolom kedua. Jadi yang ini, yang ke kanan ke bawah, 1 kali 2 itu kan 2. Terus ditambah 0 kali min 2 kali 1 itu 0. Lalu ditambah 2 dikali 3 dikali min 1 itu hasilnya min 6. Lalu dikurang dengan 2 dikali 1 kali 1 itu min 2 dikurang 1 kali min 2 kali min 1 itu min 2 dikurang 0 kali 3 kali 2 itu 0. Nah, semuanya ini dioperasikan dan ketemu hasilnya adalah min 8. Lalu di sini ada cara kedua yaitu ekspansi kofaktor. Nah, sebelum menentukan determinan dari suatu matriks, terlebih dahulu harus diketahui minor dan kofaktornya. Nah, definisi dari minor itu adalah jika A adalah suatu matriks persegi, maka minor anggota AIJ itu dinyatakan oleh MIJ dan didefinisikan sebagai determinan submatriks yang masih tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan dari A. Lalu definisi dari kofaktor itu sendiri adalah jika A adalah suatu matriks persegi, maka kofaktor anggota AIJ itu dinyatakan oleh CIJ, merupakan bilangan dari min 1 pangkat I plus J dikali dengan MIJ. Jadi ini rumusnya ya teman-teman. Lalu di sini ada contohnya. Contoh mencari determinan matriks menggunakan ekspansi kofaktor. Di sini ada matriks A itu anggotanya 21 min 5, 2, 6, 2, 1, 4, 5. Nah, maka
kita akan mencari patokannya itu adalah A11, A12, dan A13. Itu kita jadikan patokan. Nah, terus ini yang C11 itu kan berarti rumusnya min 1 pangkat, ini kan I tambah J. Karena I-nya 1 dan J-nya 1 berarti 1 tambah 1 dikali dengan M11. Berarti sama dengan min 1 pangkat 2. Nah, M11 itu kan berarti dia kan di sini. Nah, dia itu tidak boleh melewati baris ke-1 dan kolom ke-1. Berarti kan yang ini ya, sisanya itu 6, 2, 4, 5. Tuh. Terus sama dengan, tinggal kita hitung min 1 pangkat 2 itu 1, dan ini kita cari determinannya 6 kali 5, 6, ya 6 kali 5, terus dikurangin dengan 2 kali 4. Tuh, sama dengan 30 kurang 8, hasilnya adalah 22. Lalu di sini ada C12, caranya itu sama, berarti min 1 di pangkat 1 plus 2 dikali dengan M12, min 1 pangkat 3, terus determinannya itu 2215, lalu sama dengan min 1 dikali 2 dikali 5 dikurangin 2 kali 1 sama dengan min 1 kali 10 kurang 2, berarti hasilnya itu min 8. Lalu C13 itu juga sama caranya dan ketemu hasilnya itu adalah 2. Nah, sehingga determinan dari matriks A itu bisa kita hasilkan menjadi A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Berarti sama dengan A11. Kita lihat A11 itu adalah 2. Terus dikali dengan C11. C11 tadi kita udah menemukan yaitu 22. Lalu A12 itu adalah 1. Dan C12 adalah min 8. Itu kita kalikan. Lalu ditambah A13 itu adalah min 5. Dan C13-nya itu adalah 2. Itu dikalikan juga. Lalu dioperasikan dan hasilnya itu ketemu 26. Di sini juga ada contoh lain menggunakan ekspansi kofaktor atau disebut juga kan metode minor kofaktor. Jadi di sini ada sebuah matriks ya. Matriks A itu 3, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 1, 3. Nah, kemudian di sini kita harus mengetahui ini tuh udah rumus asalnya. Jadi di sini ada plus min plus, min plus min, plus min plus. Jadi kayak selang-seling gitu tandanya. Nah, terus cara mencari dari determinan A-nya ini, determinan dari matriks A itu berarti sama dengan kita kan membuat patokan kayak tadi lagi, berarti di sini itu ada 3, 2, dan 1. A11, A12, A13. Nah, A11 itu kan 3. Lalu di sini eh, matriks yang tidak melewati kolom dan baris satu-satu ini itu kan 4, 2, 1, 3. Nah, ditulis di sini. Terus dikurangin 2 dikali dengan 5, 2, 2, 3. Lalu ditambah dengan 1 dikali dengan 5, 4, 2, 1. Terus hasilnya sama kayak tadi. Ini 4 kali 3 dikurangin 2 kali 1 itu hasilnya 10. Lalu ini 5 kali 3 dikurangin 2 kali 2 itu hasilnya 11. Ini 5 kali 1 dikurangin 4 kali 2 itu hasilnya min 3. Jadi 3 kali 10 dikurangin 2 kali 11 ditambah 1 kali min 3 itu hasilnya adalah 5. Terus di sini juga ada jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Nah, jika determinan dari matriks A itu sama dengan 0, maka matriks A itu disebut matriks singular. Nah, jika determinan dari matriks A itu tidak sama dengan 0, maka matriks A itu disebutnya matriks non-singular. Nah, di sini juga ada sifat-sifat determinan matriks. Jadi, A transpose itu sama dengan determinan dari matriks A. Lalu di sini ada determinan dari A inverse, itu sama dengan 1 per determinan dari A. Di sini kalau disuruh mencari determinan dari AB, berarti determinan A dikali determinan B. Lalu di sini ada determinan dari A pangkat N, berarti sama dengan determinan matriks A dipangkatin N. Di sini juga ada determinan K kali A, berarti K pangkat N dikali determinan dari matriks A, dengan N itu adalah ordo matriksnya. Lalu di sini kita bahas sekilas mengenai fungsi dari determinan. Misalkan A adalah matriks kuadrat, fungsi dari determinan dinyatakan oleh determinan A.
sebagai jumlah semua hasil kali elemen bertanda A. Terus di sini juga ada pengertian dari permutasi. Jadi permutasi himpunan bilangan-bilangan bulat itu adalah susunan bilangan-bilangan bulat menurut suatu aturan tanpa menghilangkan atau mengulangi bilangan-bilangan tersebut. Lalu di sini ada jika suatu bilangan bulat yang lebih besar dalam sebuah permutasi mendahului bilangan bulat yang lebih kecil, maka dikatakan terjadi pembalikan suatu permutasi. Terus di sini juga ada contohnya itu matriks A 3 kali 3, maka permutasi bilangan bulatnya itu 1, 2, 3 adalah sebagai berikut ini. Nah, rumusnya itu bisa 3, 3 faktorial, berarti sama dengan 6. Di sini kan ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu, jika jumlah pembalikannya yang terjadi itu bernilai genap, maka permutasinya itu disebut permutasi genap. Kalau misalkan ganjil, dia sebutnya permutasi ganjil. Kalau misalkan dia bernilai 0, maka dia tidak terjadi pembalikan, atau bisa disebut juga dengan permutasi genap. Terus di sini kalau misalkan permutasi indeks kolomnya itu permutasi genap, maka dia hasil kali dasar itu bertandanya adalah dia nilainya itu positif. Kalau misalkan dia permutasinya ganjil, maka dia nilainya negatif. Contohnya di sini. Itu kan di sini ada 1, 2, 3. Dia itu kan tidak ada pembalikan gitu ya, makanya dia genap. Nah, berarti di sini ada A11, A22, dan A33 gitu. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini. Lalu di sini ada determinan dari suatu matriks itu dapat dinyatakan sebagai penjumlahan seluruh hasil kali dasar bertanda suatu matriks. Contohnya di sini itu ada matriks A dengan ordo 3 kali 3. Jadi di sini udah dipaparkan ya bahwa di sini ada permutasi terkaitnya, ini hasil mutasinya gitu. Terus di sini hasil kali dasarnya, terus ini ada jumlah pembalikannya, terus ini ada penentuan genap atau ganjilnya. Terus di sini ada hasil kali dasar bertanda. Kalau genap dia plus, kalau ganjil dia jadinya min. Dan di sini ditemukan determinannya. Jadi dia di sini yang ditambah dulu, terus dia baru yang dikurang. Terus untuk lebih memudahkan, nah gambar di bawah ini tuh bisa dijadikan sebagai acuan. Ini tuh kayak metodenya Sarus gitu, dengan mengalihkan entry-entry pada panah yang mengarah ke kanan dan mengurangkan hasil kali entry-entry pada panah yang mengarah ke kiri. Jadi kalau panahnya mengarah ke kanan ini, itu dia ditambah. Nah, kalau misalkan panahnya ngarahnya ke kiri, itu dia dikurang. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.